sejati itu tak banyak, Bapak Ibu dirahmati Allah. Teman sejati cuma 5 orang yang menemani kita ila yaumi yub'atsun, sampai datangnya hari kiamat. Siapa teman kita, Bapak? Ini teman kita? Bukan. Ini kerabat kita? Bukan. Teman sejati kita adalah amal soleh. Siapa mereka, Pak Ustaz? Pertama, teman sejati kita namanya si solat. Solat itu teman sejati awak, menemani dan mengawal kita sampai hari kiamat. Amalan solat kita waktu hidup, kata Nabi, itu dihidupkan seperti wajah kita, lalu membentengi dan menjaga jenazah kita duduk di bahagian kepala. Tidurlah di kau Muhammad Isa, akulah solatmu, amalan solatmu. Tidurlah di kau dengan lenyap, dapat nikmat kubur sampai hari kiamat, duduk bahagian kepala. Makanya solat itu berat. Nak ngantukkan kepala ni sujud di hadapan Allah berat. Wa inna lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat tu berat sekali kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Makanya sembahyang salat itu diajar dari kecil. Awak tak sembahyang subuh disiram arwah ayah dengan air suam padan muka. Apa dirahmati Allah, situlah mandinya. Kenapa? Karena pendidikannya militer. Tak sembahyang subuh, anak-anak habis tempat tidur basah. Kena siap air suam panas. Bapak Ibu dirahmati Allah, amal salat duduk di bahagian kepala kita sampai hari kiamat. Amalan teman kita yang kedua namanya si zakat, si infak, si wakaf, si hibah, si derma, si sedekah, duduk bahagian kanan kita. Ini nak cari teman lah ni, nak cari kawan sejati dalam kubur. Masjid belum siap, hulu-hulu lah. Tak payah panitia datang, kata nak cari kawan. Ila ajalin qaribin fa asaddaqu wa akum minas salihin. Penyesalan pertama, jenazah dalam kubur ingin dihidupkan kembali sedetik saja ke kelapati darat supaya bisa sedekah infak Masjid Al-Jamiatul Wasliyah. Aku beri semangat, boleh tahan lah. Rahmati Allah rahimakumullah. Bapak Ibu dirahmati Allah, ini satu Jumat RM2, RM3, apa cen? Bapak dirahmati Allah rahimakumullah. Untung tangan ini pernah mengulurkan bantuan. Duduk di bagian kanan kita agar jasad kita jangan sampai diberi azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman sejati kita yang ketiga namanya si puasa. Untung ada puasa wajib setahun sekali, puasa Ramadan. Itu untuk nyambung, no? Bagi jamaah yang rajin menambah puasa-puasa sunat, maka dia duduk seperti kita, menemani kita di liang lahat, sunyi sepi sampai 25 tahun, sampai mendatangnya hari kiamat. Duduk di bahagian depan kiri kita, arah mulut. Amal-amal soleh kita. Teman sejati keempat duduk di bahagian ketapak kaki kita, ditemani kita atas bawah depan belakang. Lalu datanglah teman kita yang paling kecil, namanya si Al-Quran. Saya selalu sampaikan kepada jamaah, Pak Haji, sujud syukur sampai pergi haji umroh. Besok kalau ke Mekah, haji atau umroh, Pak Ustaz, Bapak, ya ada rezeki beli Quran, infakkan satu di Masjid Nabawi, infakkan Al-Quran, beli itu satu di Masjidil Haram. Satu huruf dibaca oleh jamaah, itu tersikit mengalir pahala. Beruntunglah di masjid ini banyak orang yang ahli Quran. Beruntung di dunia ini Bapak Ibu dirahmati Allah, masih banyak menggemar surah Al-Quran. Apalagi guru ngaji, Masya Allah. Ya, beruntung kita Bapak Ibu, bersyukur kepada Allah, sujud syukur campak air mata ini karena guru kita mengajarkan Al-Quran dari huruf alif sebatang, tidak terbayar 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Bapak Ibu bisa berdoa, Bapak Ibu bisa beribadah kepada Allah. Siapa ngajar?
Guru ngaji ngaco. Walaupun hanya dibayar dengan satu botol minyak tanah. Gini-gini aku ni mantan guru ngaji tahu. Ini guru ngaji diajak melawan. Kacau tu sana. Nampak dirahmati. Kau senang mengaji budak-budak besar ini. Semangat kelaku dia. Rumah arwah ayah tu guru ngaji. Anak-anak orang kampung tu mengaji di rumah ayah. Kau dia haruknya, semangat. Macam bau yang datang. Bapak Ibu dirahmati Allah, balik je tak lengah lah. Serpis lantai balik, berpeluh-peluh aku. Jamaah rahimakumullah. Al-Quran teman sejati kita, teman si bungsu kita, menemani jasad kita di liang kubur, memeluk dan mendekap jasad kita. Jangan sampai kita kedatangan azab. Masya Allah. Makanya kalau Al-Quran itu dibaca di rumah, ini tak tanggung mas kawin sebuah Al-Quran dan nikah faham tak baca Quran. Bapak dirahmati Allah rahimakumullah. Ya, aku terima nikah bedah bin bedul dengan mas kawinnya sebuah Al-Quran. Kata malaikat, betul tidak nikah ni? Kata malaikat. Kan dihajunya bini anak-anak baca Quran. Haram kapuk Quran. Ada ke kadang kenduri harwa kuliah khatam Quran tak ada. Risau. Minjamlah Quran masjid. Risau tu aku. Rumah Islam tak ada Quran. Kacau kaji tu dah. Kenduri khatam Quran tak ada Quran. Kenoning mencari Quran insya-Allah. Dirahmati Allah. Khatam Quran tu lah iya juga aku ikut pak. Kau tak biasa, takkan tak kata izin naik ke atas. Jamaah rahimakumullah. Belumkah hari ini kita terpikir siapa teman-teman sejati kita? Ini teman sejati kita? Tidak. Jenazah kita diturunkan ke lihat, ini nengok dia jauh balik. Teman sejati kita 5 macam. Jago yang 5 itu. Kuburan ini sempit sekali. Bisa diluaskan Bapak dirahmati Allah. Kuburan ini gelap gulita. Gelap Bapak Ibu dirahmati Allah rahimakumullah. Malam pertama mulailah membusuk perut dan kemaluan jenazah mayat di dalam kubur. Bagian tubuh jenazah yang pertama sekali membusuk di malam pertama mayat diletakkan. Orang dah balik dah. Yang pertama busuk, mulai hancur robek adalah urusan perut dan kemaluan. Manusia itu mulia di hadapan Allah karena dua ini, urusan perut dan urusan harga diri kemaluan. Manusia itu hancur dan durjana. Ya, Bapak dirahmati Allah, turun derajatnya karena dua macam ni. Maka hal yang pertama hancur pada tubuh jenazah malam pertama adalah urusan perut dan urusan kemaluan. Jaga itu baik-baik. Bapak Ibu dirahmati Allah rahimakumullah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kuburan terang. Nabi katakan amalan pokok pertama al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Bersyukur Bapak Ibu masih mau duduk, masih kuat ikut pengajian, majelis taklim pengajian. Siapa orang yang duduk di majelis ilmu, itu pertanda dia sendiri berusaha ingin menerangkan kuburannya. Ini ada orang ceramah di balik, geram tiba aku. Awak dia jauh datang, bungas datang di balik. Tanda ikut pengajian. Orang tak nak ikut pengajian, orang tak nak belajar agama tu, sama artinya dia sendiri yang menggelapkan kuburannya. Kau tak ada ilmu, macam mana nak terang? Maka belajar terus, belajar. Jangan pernah berhenti. Jangan kau jauhkan, kau renggangkan lututmu dengan lutut para alim ulama supaya kuburanmu menjadi terang. Belajar terus. Tak ada anak-anak yang tak sekolah, tak ada anak-anak yang tidak mengaji hari ini. Ngaji terus. Ya. Bapak Ibu dirahmati, belum ada istilah terlambat kita mengaji. Karena masih ada tempat bertanya. Yang kedua, lentera kuburan kita menjadi terang yang kedua. Kenapa? Kita rajin sujud. Banyakkan sujud. Fa'aksir sujud. Banyakkan sujud.
Karena sisa-sisa tempat bekas-bekas sujud kamu itu akan menjadi cahaya di dalam kubur. Banyakkan sujud. Ini sujud cuma 5 kali saya semalam. Kata malaikat, sedikit no sujud di kau. Yang wajib je sujud zuhur, asar, maghrib, isya. Yang lain apa haram tak sujud. Ya, banyakkan tempat-tempat sujud kamu. Itu menjadi bukti dan menjadi cahaya di dalam alam kubur. Masya Allah. Ya, terakhir Bapak Ibu dirahmati Allah. Karena panitia dah mulai sibuk nengok jam, fahamlah aku dah. Dirahmati Allah, rahimakumullah, supaya kuburan kita terang, banyakkan berwudu. Faksirul wudu'a. Ya, banyakkan wudu. Inna khuliqa syaitan minan nar. Semuanya setan itu diciptakan dari api neraka. Wa tadfa'un nar bil ma. Api hanya bisa dipadamkan dengan air. Faksirul wudu. Banyakkan wudu-wudu kita. Kita ambil sembahyang teh nak solat, bau ambil sembahyang. Habis itu haram. Padahal tak gitu. Orang yang menjaga kesuciannya, zahir batinnya, insya-Allah itu menjadi cahaya. Sisa-sisa bekas wuduk kamu, sisa-sisa air wuduk kamu yang jatuh ke muka bumi Allah, itu menjadi cahaya dalam kubur, akan ditimbang di hari kiamat. Ya, terus gaduh Pak masalah sumur bor, ya, untuk ngambil air sembahyang. Insya Allah ada jawabannya, ya. Yang penting kita bekerja sama. Terima kasih atas segala perhatian, ngeri-ngeri sedap aku ceramah kisah kubur nih. Ya, mudah-mudahan Allah jadikan kuburan kita raudhatan min riyadil jannah, satu taman dari taman surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Ditutup sesi pertanyaan karena waktu isya dah masuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.